my channel The Real Uci. Hari ini saya akan mau membahas seputar marga Panjaitan. Nah, siapa yang mau tahu tentang marga Panjaitan itu seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, nongkrongin terus video ini guys sampai habis, oke? Dan kalian wajib untuk mensubscribe video ini. Subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya apa yang mau kalian tanya tentang Panjaitan. Oke? Hora, salam budaya Indonesia, cintailah budaya Indonesia. Horas, Pak Andre. Yes, Horas. Nah, kembali lagi nih, kita mau bikin video tentang marga Panjaitan ya kan? Nah, banyak yang mau tanya nih, marga Panjaitan itu seperti apa sih? Seperti kita tahu kan, salah satu marga di Batak itu adalah marga Panjaitan, ya kan? Secara marga Panjaitan itu cukup terkenal di Indonesia. Sombong amat. Karena banyak sekali orang Batak yang bermarga Panjaitan itu menduduki seperti DPR, pahlawan, TNI, dan banyak lagi. Contohnya nih seperti di Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan, Trimedia, ya kan, dan masih banyak lagi, ya kan ya Pak? Yes. Nah, sekarang bisa nggak Pak Andre ceritakan sama seluruh masyarakat yang ada di YouTube mengenai Raja Panjaitan itu dan juga istrinya. Ya. Oke, saya mencoba menjelaskan silsilah dari Raja Panjaitan. Ini versi saya dan Anggiat Mertua Andre Panjaitan nomor 15 dari sundut atau dari garis keturunan Raja Dogor nomor 15. Saya lahir di Sitorang 6, Kutai Ginjang, atau boleh dibilang desa dari Natulu. Wah, lengkap ya Pak ya. Jadi saya kalau mau sedikit menjelaskan, kalau memang versi saya ada yang keliru, boleh saling kita tukar pikiran. Ya, kita kupas di mana letak ininya, kekurangannya. Mari kita saling memperbaharui atau menyempurnakan. Oke. Raja Panjaitan itu dia lahir dari Tuan di Bangarna, Toga Tuan di Bangarna, anaknya dari Sibangun Nipohan, yang mana anak si abangannya yang pertama Tuan Sihubil, lalu adiknya Tuan Somanibil, lalu Tuan di Bangarna. Jadi dari Tuan di Bangarna inilah lahir si Raja Panjaitan, yang dimana Tuan di Bangarna ini adalah mempunyai anak ada 4. Yang pertama Panjaitan. Nomor 2 Silitonga. Nomor 3 Siagian. Nomor 4 Sianiban. Nah, saya kebetulan saya Panjaitan, dan yang kita bahas di sini adalah Panjaitan. Oke. Nah, Raja Panjaitan ini punya anak hanya 1, yaitu Raja Situmo Naiborngin. Oke, Situmo Naiborngin ya. Situmo Naiborngin itu berarti generasi kedua ya. Masuk ke generasi ketiga, Situmo Naiborngin ini punya anak 4 orang. Yang pertama Martibi Raja, nomor 2 Raja Dogor, nomor 3 Sponot, nomor 4 Raja Sijanggut. Di generasi keempat, anaknya Raja Dogor, anaknya ada 4. Yang pertama Pangatur atau Putinating, kedua Raja Pusulangon, nomor 3 Raja Pembaru, nomor 4 Raja Syaporik. Tetapi yang saya tahu informasi terakhir, ada di kampung kebetulan lagi pemugaran tubuh Raja Dogor, kalau nggak salah itu disepakati. Jadi sekarang yang pertama adalah Raja Pangatur atau Putinating, nomor 2 Raja Pusulangon, nomor 3
Raja Siaporik. Jadi Siaporik nomor 3, nomor 4 Raja Purbarobo. 2 hours later. Oh, jadi yang bertukar hanya nomor 3 dan nomor 4 jadi. Betul. Bang. Yang saya tahu ya, yang update terakhir yang diperbaharui. Karena kebetulan saat ini lagi sudah selesai di Pugar itu diperbaharui tampak Raja Dogor. Jadi mungkin sebentar lagi akan dipestakan, ada syukuran, tapi berhubung karena keadaan saat ini ada banyak yang ditunda, ya itulah yang membuat belum terlaksana. Nah, saya tadi kita kuas tadi sampai di generasi ke-4 ya, Raja Pusulangon. Nah, kelima anaknya Raja Pusulangon itu ada 2. Nah, kebetulan saya di posisi anak yang pertama itu Raja Pubanjara. Pubanjara berarti dia di generasi kelima. Generasi ke-6-nya adalah anaknya itu adalah Pusaur. Pusaur ini generasi ke-6. Anaknya lagi di generasi ke-7 adalah Puturia. Di generasi anaknya Puturia ini di generasi ke-8 adalah Pubatu Tahan. Dari generasi ke-8 ini turun lagi anaknya lagi ke bawah adalah Raja Putolak. Dari generasi ke-9 ke-10 dia punya anak adalah Raja Pujaryaton. Dari 10 ke 11 anaknya adalah Raja Putu Jonggur. Dari 11 ke 12 generasi anaknya lagi itu namanya Raja Patutahan. 1 eternity later. Dari 13 ke 14 opung saya, bapaknya bapak saya, opung saya. Itu namanya Punjahubil. Punjahubil itu opung saya. Punjahubil ini punya anak. Itu adalah bapak saya, tua Sem Johan Panjaitan almarhum. Nah, itu adalah bapak saya. Lalu saya nomor 15. Oke, berarti Pak Andre ini nomor 15 ya teman-teman ya. Ya. Oke. Jadi kalau Pak Andre nomor 15 terus punya anak nomor 16. Karena setiap satu generasi dia satu nomor. Oh, gitu ya. Oke, berarti papanya Pak Andre ini nomor 14. Andre ini 15. Ya. Nah, anaknya ini 16. Nah, terus kalau ada orang nomor 16 nih Pak Andre, dia manggil Pak Andre itu apa ya? Nomor 16 kita lihat dulu dia dari generasi mana. Dari Raja Panjaitan yang anaknya tadi ada yang dari 4 itu deh, dari 4 itu yang mana dia gitu. Kalau misalnya dia dari Siponot aja, Siponot kan adiknya Raja Dogor. Kalau dia Siponot, dia nomor 16. Berarti kan beda beda ke saya ya. Dia 16 ke saya, satu beda satu keturunan dong, satu tingkat. Yes. Dia panggil ke saya Bapak Tua. Kenapa Bapak Tua? Karena dari atas dia kan saya kan Raja Dogor, adiknya Raja Dogor baru Siponot. Sementara tadi dia nomor 16, saya 15. Sama juga ngikutin yang dari awal, dari tadi yang opung kita dari atas itu ngikutin. Yes. Jadi dia panggil ke saya itu Bapak Tua. Kenapa Bapak Tua? Karena abangnya si Raja Siponot ini, opungnya mereka di atas itu, abangnya Raja Siponot, Raja Dogor. Raja Dogor itu kan opung saya ini si abangan, makanya Bapak Tua. Terkecuali kalau seumpamanya posisi dia di Martibi Raja gitu, dia Martibi Raja, tapi dia nomor 16, saya nomor 15. Nah, dia panggil ke saya itu bukan Bapak Tua, tapi Bapak Uda, karena abangnya si Raja Dogor, si Martibi Raja. Jadi seperti ini teman-teman ya, saya ambil kesimpulan supaya lebih simpel ya. Misalnya, kalau orang Batak itu, saya mau bahas yang marga Panjaitan. Misalnya kalian marga Panjaitan terus ketemu Panjaitan lagi, yang ditanya tuh saya marga Panjaitan nomor berapa. Nah, baru ditanya, kamu nomor berapa dari Panjaitan apa nih? Ya. Apa Martibi Raja atau Raja Dogor kah, atau Siponot atau Janggut. si Janggut. Nah,
Kalau misalnya contoh ya, kayak Pak Andre ini kan, dia Panjaitan Raja Dogor nomor 15. Raja Dogor nomor 15. Nah, sama-sama nomor 15, dia panggil abang. Di Suponot 15, saya Raja Dogor nomor 15, dia panggil abang. Kan sama. oh gitu, kalau sama nomor dia manggil Pak Andre ini abang gitu. Tapi kalau beda nomor satu tingkat, misalnya orang itu nomor 16, dia manggil Pak Andre itu bapak tua gitu. Tapi kalau beda 2 tingkat gimana? Misalnya dia nomor 17, sedangkan Pak Andre ini nomor 15. Kalau dia nomor 17, berarti dia manggil Pak Andre ini opung gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih Pak Andre kan nomor 15 ini masih muda. Nah, yang nomor 16 ini dia udah jauh lebih tua umurnya di atas Pak Andre. Nah, dia harus manggil Pak Andre ini bapak tua atau gimana nih? Jelasin dulu. Kalau kita ngikutin adat Toba, itu adalah adat Toba Holbung yang diajarkan dari sana. Kita harus menyesuaikan, mau dia umur 5 bulan, mau 1 tahun, kita sudah dewasa. Ya tetap itu, kalau memang beda nomornya udah di atas atau silsilahnya di atas, itu bapak tua kita ya bapak tua kita, opung kita pun sekalipun opung ya opung. Gak peduli umurnya berapa gitu ya? Nggak ada tawar menawar dalam umur. Iya. Pokoknya ngikutin dari silsilah dari sananya. Oke. Makanya ada pepatah Batak mengatakan tukot ni oputas yala gudi napi natikon na jolo jolo tubuh ima di huton ni pinopar ni na perpudi tubuh. Itulah kita. Jadi patokan tolak ukurnya, tolak ukur yang kita harus selalu jaga ya, dari silsilah kita zaman leluhur kita dulu ya, yang dititip beratkan ya itu yang kita perbaharui atau pelajari lagi sekarang gitu, yang sampai jangan hilang. Oke, nah jadi teman-teman harus ingat ya, ini salah satu hal unik di suku Batak dan budaya adalah nggak peduli orang itu umur berapa, kalau silsilah dia di adat Batak itu memang tinggi, ya kita harus panggilnya sesuai dengan silsilah itu gitu. Contohnya kayak Pak Andre ini, dia nomor 15, umur beliau baru 37. Dia bertemu warga Panjaitan di luar sana, dan umurnya itu jauh lebih tinggi umurnya. Misalnya contohnya itu orang itu umurnya 50 tahun. Nah, tapi dia dari Siponot. Siponot itu adanya Raja Dogor dan dia nomor 16. Dan dia wajib harus kudu di adat Batak itu manggil Pak Andre ini adalah bapak tua. Gak peduli dia umurnya memang jauh lebih tua ya. Memang kalau kita ngomongin adat ya harus ngikutin adat. Itu makanya uniknya orang Batak. Contoh lain, anak saya baru berumur 9 bulan. Nah, 9 bulan dia Panjaitan Raja Dogor nomor 16. Nah, tapi kenapa anak saya itu umur 9 bulan tapi dia udah punya cucu loh. Sombong amat. Cucunya itu usianya itu udah 1 tahun lebih. Cucunya lebih tua dari anak saya, dan anak saya itu udah bisa dipanggil opung. Kenapa? Nah, itu uniknya adat Batak ini, silsilah adat Batak ini, karena anak saya ini nomor 16, sedangkan yang saya bilang tadi cucu itu dia bernomor 18 gitu. Dan dia harus, walaupun dia nomor 18 dan usia dia jauh lebih tua dan anak saya masih bayi, tapi memang silsilah anak saya ini jauh lebih tinggi, ya wajib dan kudu anak saya ini dipanggil opung. Sombong amat. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi gak usah sungkan ataupun malu. Nah, itulah uniknya suku Batak. Iya. Nah, makanya teman-teman gak nyesel kalau mencari tahu atau mempelajari suku dan budaya Batak. Ya kan Dedi ya? Nah, by the way Dedi, istrinya Raja Panjaitan itu guru apa ya? Guru Hasibuan. Oh, nih Rajanya Panjaitan, cucuknya tuh,
dia punya istri Boru Hasibuan. Nah, biar teman-teman tahu ya, Raja Panjaitan itu dulu punya istri Hasibuan. Gitu. Makanya kita setiap ketemu marga Hasibuan, semua marga Panjaitan panggil tulang. Oke, nah makanya setiap ada orang yang bermarga Hasibuan, Panjaitan wajib dan kudu manggil marga Hasibuan itu tulang. Kenapa tulang? Karena dari ujungnya sana, di atasnya sana, pucuknya itu, Raja Panjaitan itu punya istri Hasibuan. Nah, marga Hasibuan, nah itu bisa dibilang sama anaknya si Boru Hasibuan ini tulang. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham, teman-teman bisa komen di bawah ya. Apa aja yang kurang paham, nanti kita akan jawab satu persatu, oke? Oke, Pak Andre, saatnya nih kita kenalin Mars lagu Margaku Panjaitan. Oke. Yes. 1, 2, 3. Margaku Panjaitan, darahku, Panjaitan, jiwaku, Panjaitan, Panjaitan, istriku, anak nih, Panjaitan, Boru nih, Panjaitan, Bereni, Panjaitan, Panjaitan, Sadado. Oke teman-teman, kita udah bahas mengenai marga Panjaitan. Teman-teman kalau tadi belum nonton semua atau teman-teman punya banyak pertanyaan seputar marga Panjaitan, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya seluruh orang tahu suku dan budaya orang Batak. Oke, salam Horas. Panjaitan. Yeay, Sadado. bye-bye.